Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Jafar ya. Bang Jafar, kalau tadi kubu 02 katanya memang masih mengupayakan untuk 1 putaran, tapi juga siap dengan skenario 2 putaran. Nah, kalau tadi juga sempat disinggung oleh Bang Doli bahwa semua pihak menginginkan 1 putaran. Benarkah demikian bahwa Timnas Amin pun juga tetap punya keinginan 1 putaran atau realistis saja dengan 2 putaran? Bang Jafar? Halo. Audionya? Halo, Mbak. Oke, silakan. Halo, Mbak Vera. Dalam kontestasi pemilu tentu saja semua tim ingin segera menyelesaikan kemenangan. Maka kemudian strateginya tentu saja ada yang melakukan bandwagon effect seperti yang dilakukan oleh 02, sehingga menginginkan 1 putaran. Tapi melihat hasil survei indikator hari ini, tentu saja kita akan melihat bahwa ini akan menuju ke putaran kedua. Untuk hasil survei ini, pertama tentu kita apresiasi, kita melihat bagaimana rakyat semakin memberikan apresiasi terhadap pasangan Anies Muhaimin, sehingga dari waktu ke waktu hasil surveinya terus meningkat dan terus saya rasa akan bisa masuk ke putaran kedua. Apalagi kita melihat undecided voternya yang semakin tipis dari 6%, jikalau harus 1 putaran tentu saja 6% itu harus semua diborong oleh pasangan nomor 2, dan itu menurut saya sesuatu hal yang sangat mustahil. Nah, di Indonesia pernah terjadi 1 putaran itu ketika 2009, saat itu Pak SBY sebagai presiden, sebagai petahana sedang sangat kuat-kuatnya. Sementara hari ini tidak ada satupun petahana dari 3 kandidat ini. Semua punya latar belakang yang berbeda-beda, semua punya latar belakang jejak kinerja yang bagus, maka menurut saya proses ini akan menuju ke putaran kedua, dan kemudian di putaran kedua kita akan melihat bagaimana terjadi migrasi, perpindahan, dan kemudian rakyat yang semakin cerdas ini akan menilai mana pemimpin yang memiliki genuinitas, otentikitas untuk kemudian bisa memimpin Indonesia di masa depan. Maka sekali lagi apresiasi besar kita terhadap rakyat Indonesia terhadap pilihan-pilihan melalui survei ini. Begitu Mbak Vera. Oke, nah Bapak-Bapak, berikutnya kita akan putarkan pernyataan dari Erlangga Hartarto terkait dengan pembagian bansos dan warga diminta berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Kita simak berikut ini. Terima kasih nggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? 1, 2, 3. Ya, nah kemudian kita putarkan tanggapan dari Ganjar Pranowo soal bansos yang seringkali dipolitisasi oleh incumbent dan pendukungnya. Kita simak berikut ini. Bansos selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu. Apa yang terbaiknya? Politisasi. Maka yang seperti ini, si bansos kemudian direbut banyak orang. Maka mesti dikelirkan, mesti dijelaskan. Nah biasanya dalam konteks saya sebut boleh incumbent, akan memanfaatkan seluruh kebijakan yang menjadi klaim dari kelompok incumbent, dan itu sebenarnya biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka bahwa itu kebijakan nasional dan bukan individu, sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, proses perapian. Oke, saya ke Bang Benny ya. Bang Benny, apakah yang dimaksud oleh Ganjar, incumbent dan pendukungnya yang mempolitisasi bansos itu adalah para menteri Pak Jokowi yang sekaligus tim Ses 02 yang dimaksud? Anda harus percayalah bahwa Anda harus percaya bahwa masyarakat kita ini kan sudah cerdas secara politik. Mereka mendapatkan edukasi politik dari berbagai sumber, ya. Bahkan media sosial hari ini menjadi sumber informasi yang sangat efektif dalam mengedukasi publik. Saya selalu mengatakan ada 4 kejahatan yang selalu menyertai pesta demokrasi. Apakah pilkada, apakah pemilu legislatif, apakah pilpres. 1, apa yang disebut dengan politik uang. Ini kejahatan yang sangat masif yang dilakukan oleh siapapun yang berkontestasi. Dan ini adalah praktek politik yang sangat jahat, ya, dalam berbagai kontestasi di negara kita, baik daerah maupun pusat. Yang kedua adalah kejahatan politisasi birokrasi. Birokrasi dijadikan mesin politik. Semua harus tunduk pada keinginan siapa yang menjadi kepala daerah, bahkan pejabat gubernur cawe-cawe, ya, untuk mengarahkan para birokrat di daerah memberikan dukungan pada calon tertentu misalnya. Kemudian kejahatan yang ketiga adalah politicking penyelenggara.
bahwa KPU secara norma adalah independen sebagai penyelenggara, bahwa Bawaslu independen, tapi prakteknya selalu akan ada oknum-oknum yang menjadi bagian afiliasi politik ya melakukan kejahatan demokrasi. Nah, yang keempat adalah kapitalisasi ya kekuasaan. Jadi siapa yang berkuasa mengkapitalisasi kekuasaan pada dirinya, bahkan berani memanipulasi program-program pemerintah yang seolah-olah itu adalah program dari calon tertentu. Bisa dibayangkan. Nah, menurut saya kalau ini kita setuju mengatakan kejahatan yang sangat destruktif dan tidak edukatif kepada masyarakat, maka pelakunya adalah penjahat. Nah, apakah para menteri mau disebut penjahat? Apakah mereka yang disebut elit dan pemimpin hari ini mau disebut penjahat? Saya pasti enggak. Nah, serahkan pada rakyat siapa pemimpin yang benar-benar hadir pada dirinya semangat kenegarawanan, semangat merah putih, semangat republikan, ya, ataukah pemimpin yang memanipulasi kekuasaannya hanya untuk kontestasi 5 tahunan. Karena bedanya politisi dengan negarawan kan sederhana. Negarawan akan selalu bicara tentang generasi berikut, tapi politisi hanya akan berbicara tentang ya pemilu berikut. Jadi kita serahkan aja pada masyarakat. Masyarakat sudah cerdas kok Mbak hari ini. Oke. Tapi seberapa besar bahayanya dampak politisasi bansos jika terus terjadi secara masif, Bang Benny? Ya, kita mengcounter dengan mengedukasi. Jadi akan dilihat oleh publik mana pemimpin yang memanipulasi, mana pemimpin yang mengedukasi. Bahwa bansos itu adalah hak rakyat, bansos apapun namanya program pemerintah, semua bersumber dari keuangan rakyat, pajak masyarakat. Maka tidak ada satupun pihak elit kekuasaan di negara ini yang bisa memanipulasi itu. Bicara atas nama rakyat tapi sesungguhnya untuk kepentingan kelompoknya. Ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun. Masyarakat yang menginginkan demokrasi ini berjalan baik. Karena apa? Pemilu kontestasi demokrasi itu jangan bicara hasil, tapi harus bicara proses. Jika seorang pemimpin lahir dari proses demokrasi yang jahat, yang buruk, maka sesungguhnya kita telah memilih seorang penjahat, bukan pemimpin. Oke, tanggapannya Bang Doli, tadi dikatakan bahwa kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Ya, saya kira kita semua setuju ya bahwa pemilu ini harus kita jaga dengan baik, ya berjalan secara demokratis, sehat, ya memenuhi prinsip-prinsip jurdil, luber dan seterusnya gitu, ya. Saya kira tidak ada yang menginginkan satupun bahwa proses demokrasi ini itu cacat, apakah cacat prosedural atau cacat substansial gitu. Nah, tapi perlu diingat ya bahwa yang namanya unsur pemerintah itu ada di semua pasangan, ya. Di 01 ada, di 02 ada, 03 ada. Bahkan kalau bicara tentang menteri sosialnya itu ada di 03. Dan kita semuanya masing-masing partai politik ini juga punya gubernur, punya punya bupati, punya wali kota. Jadi semua kalau bicara tentang soal potensi kejahatan ya, kita semua bisa punya potensi untuk melakukan kejahatan dan kecurangan. Nah, tinggal komitmen kita saja. Semuanya kalau kita committed untuk menjaga proses demokrasi ini secara baik, ya itu akan tidak mungkin bisa terjadi. Gitu. Oke, saya kira tanggapannya, tanggapannya Bang Benny tadi dikatakan bahwa Mensos itu sebetulnya kan ada di 03 dan semua pihak punya potensi kejahatan gitu di dalam unsur pemerintahan. Kan kembali kepada siapa yang menduduki posisi kekuasaan, yang memiliki jabatan, apakah dia melakukan abuse of power atau tidak, kan itu aja. Pernah nggak Ibu Mensos mengatakan bahwa ini program PDI Perjuangan, saya adalah petugas partai, ya bansos adalah ide besar dari PDI Perjuangan? Enggak tuh, ya. Beliau selalu mengatakan ini program pemerintah dan seterusnya. Demikian juga dengan pejabat-pejabat yang dari pasangan Ganjar Mahfud ya, yang ada di kekuasaan hari ini. Jadi kembali setujulah dengan apa yang Mas Doli. Kita kembalikan aja kepada publik untuk menilai, karena toh publik nggak bisa dibodohi dan praktek tipu-tipu politik udah memuakan rakyat lah hari ini. Oke, saya ke Bang Jafar. Bang Jafar, politisasi bansos yang dilakukan secara terang benderang di hadapan publik, apakah dari kubu 01 merasa dirugikan dengan upaya-upaya politisasi dengan memobilisasi dukungan? Pertama, Mbak, harus kita clearkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat. Asalnya pun dari uang rakyat, dari pajak rakyat, dari semua bersumber dari rakyat, yang kemudian tugas pemerintah dalam hal ini adalah manajemen keuangan itu
dan mengakselerasinya menjadi program. Ada salah satunya namanya bansos. Maka kemudian tidak ada yang bisa mengklaim atau meminta rakyat mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Kenapa? Karena itu memang haknya rakyat. Tidak seharusnya rakyat mengucapkan terima kasih. Nah, maka kemudian bansos ini kita netralkan menjadi, kalau itu program pemerintah, sebagaimana tadi Bang Doni menyampaikan, ketiga capres ini memiliki unsur pemerintah, memiliki unsur dalam pemerintahan yang sekarang. Yang kedua, kalau kita berkaca dari hasil survei, indikator hari ini, salah satu faktor yang membuat tingginya kepuasan terhadap Presiden atau Pak Jokowi adalah bantuan berupa bantuan langsung atau bansos itu kepada rakyat, yang kemudian dianggap atau dicitrakan itu melekat kepada Presiden. Ini yang harus kita clearkan kepada Pak Jokowi, itu yang harus kita clearkan, harus kita tunjukkan bahwa bansos ini adalah hak rakyat yang diatur oleh pemerintah sedemikian rupa untuk apa? Untuk meningkatkan kehidupan rakyat yang hari ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja, begitu Mbak. Jadi tidak perlu dilakukan politisasi, tidak perlu melakukan klaim terhadap itu, karena memang itu hak rakyat, bukan sesuatu yang sangat luar biasa kemudian untuk diklaim secara politik. Itu Mbak Vera. Oke, tanggapan ya Bang Doli, bahwa tidak seharusnya rakyat mengucapkan terima kasih pada Presiden karena memang sudah hak rakyat untuk mendapatkan bantuan. Ya, menurut saya kita juga jangan mengajari rakyat itu tidak tahu berterima kasih juga. Memang itu hak rakyat, ya. Dan perlu diingat, bansos ini bukan mau jelang pemilu aja, ya. Ini hampir setiap tahun dilaksanakan, bahkan setahun beberapa kali dilaksanakan. Dan itu yang juga membuat rate-nya Pak Jokowi saya kira cukup baik, karena memang rakyat merasa terbantu. Jadi jangan tiba-tiba kemudian ada bansos menjelang pemilu, Pak Jokowinya kalau selama ini berterima kasih sama Pak Jokowi, sekarang tiba-tiba nggak perlu berterima kasih sama Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya biasa aja. Kan gini nggak ada juga dibuktikan. Emang ada terbukti bahwa itu membawa capres dan cawapres, kan enggak. Ya, ini kita mau menyampaikan kepada rakyat, dikasih ada kebijakan pemerintah sekarang yang presidennya adalah Pak Jokowi untuk membantu rakyat gitu. Jadi jangan juga dipandang negatif kalau kita mau berterima kasih sama Pak Jokowi gitu loh. Ini program yang udah berpuluh-puluh kali dalam 10 tahun ini dilaksanakan. Nah, kenapa kok tiba-tiba sekarang diajarin rakyat nggak boleh terima kasih? Kan aneh juga gitu. Itu nggak mendidik menurut saya. Oke, saya ke Mas Bawono. Mas Bawono, apakah bansos dari pemerintah ini memiliki efek yang signifikan terhadap elektoral capres jika dipolitisasi untuk memobilisasi dukungan masyarakat? Terlebih dalam survei kan juga ada dukungan begitu ya, kepuasan terhadap kinerja Presiden dengan diberikannya bansos. Ya, begini. Jadi pemberian bansos ini tidak ada dampak langsungnya gitu, dampak secara langsung. Kalau kita berbicara dampak langsungnya ya, terhadap pasangan calon tertentu. Tapi temuan survei kami ini mengatakan gitu ya, menunjukkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu berada di angka 75% atau tinggi seperti saat ini adalah bantuan sosial yang dipandang oleh publik, dipandang oleh masyarakat itu merata gitu ya. Itu salah satu alasannya. Di samping juga ada alasan-alasan lain, misalnya soal infrastruktur dan sebagainya. Nah, bansos ini kan sebenarnya juga instrumen yang sah bagi pemerintah untuk membantu publik sehingga memiliki kemampuan katakanlah daya beli dan resilience terhadap tingkat inflasi dan sebagainya. Dan jangan lupa kita ingat bahwa inflasi dengan approval rating itu memiliki keterkaitan. Itu sejak era pemerintah sebelum Pak Jokowi juga itu sudah terjadi. Kalau misalnya inflasinya tinggi, maka approval rating dari presiden itu akan tertekan. Begitu sebaliknya, kalau inflasi rendah, maka tingkat approval rating presiden itu akan tinggi. Nah, inilah memang yang dijaga oleh Pak Jokowi, saya kira approval rating yang tinggi ini salah satunya dengan pemberian bansos tadi, pembangunan infrastruktur juga yang dikebut oleh Pak Jokowi sehingga approval rating beliau itu terjaga.
Oke, jadi instrumen bansos yang dipolitisasi bisa saja memberikan efek, tapi belum tentu signifikan begitu ya, Mas Bawono? Ya, efeknya tidak langsung, Mbak, gitu. Karena misalnya approval rating Pak Jokowi yang tetap terjaga dalam kondisi yang baik, tinggi, itu tentu mungkin akan berdampak Boleh positif nggak tanggapi sebentar? terhadap pasangan Prabowo Gibran misalnya, yang selama ini memang memposisikan diri sebagai keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi efeknya tidak langsung gitu, dan juga itu sebagai penjaga approval rating dari Presiden Jokowi. Oke, menjaga approval rating. Silakan Bang Benny ingin menanggapi. Ya, begini, saya mencoba mendamaikan ya pandangan tadi Bung Doli dan juga dari tim 01. Ya, memang kami ditugaskan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk sebagai ya tim calon presiden terpilih ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang selalu berseteru. Tadi kan awalnya dari video Pak Erlangga. Saya ingin melihat dan meletakkan persoalan ini secara fair. Kalau melihat video sepenggal tadi, tidak ada upaya politisasi atas bansos. Hanya Pak Erlangga mengajak rakyat itu berterima kasih. Kalau itu biasa, saya setuju dengan Pak Doli. Kita nggak boleh kufur nikmat lah. Di luar kita berterima kasih pada Allah atas nikmat rezeki apapun, ya tentu dalam hal ya pemerintahan kepada pemimpin yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik untuk rakyat, ya kita berterima kasih gitu. Nah, yang kita tidak inginkan jika ada pihak, ini kan belum ada nih kalau lihat video tadi, jika ada pihak yang mempolitisasi seolah-olah ini kebijakan presiden, kemudian nanti dikaitkan dengan maka karena presiden dukung Prabowo, presiden mengarahkan rakyat yang menerima bansos untuk mendukung Prabowo. Nah, itu politisasi, Mbak. Ya, kita letakkan persoalannya secara fair. Tapi yang jelas kita tidak akan pernah setuju jika ada politisasi terhadap program pemerintah apapun namanya. Tapi kalau berterima kasih haruslah, kita nggak boleh kufur nikmat. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami di Prime Time News, dan pemirsa sejumlah informasi penting lainnya kami hadirkan saja, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.